Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abduh. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran micro teaching mengenai keterampilan mengadakan variasi dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Kedua keterampilan ini termasuk ke dalam 8 keterampilan dasar yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang pendidik atau pengajar dan juga kita selaku calon pendidik. Proses pembelajaran kali ini kembali dilakukan secara daring atau online karena mengingat kondisi kita sekarang ini di tengah pandemi, maka kegiatan belajar mengajar juga harus dilakukan di rumah saja secara daring atau online. Mengadakan variasi adalah suatu proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan serta berubahnya mood siswa dalam proses pembelajaran untuk menerima bahan pengajaran yang diberikan guru dan memusatkan perhatian siswa sehingga siswa dapat selalu aktif dan terfokus dalam proses pembelajaran. Kita sebagai guru dituntut untuk kreatif di kelas untuk mengatasi atau mencegah datangnya rasa bosan pada siswa. Kreativitas tersebut dapat kita tuangkan dalam keterampilan guru untuk melakukan variasi dalam mengajar. Adapun komponen dalam keterampilan mengadakan variasi menurut beberapa ahli yaitu yang pertama, variasi dalam gaya mengajar. Yang kedua, variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran. Dan yang ketiga, variasi dalam interaksi antara guru dan peserta didik. Dalam proses pembelajaran secara daring atau online pun, guru bisa menerapkan keterampilan mengadakan variasi. Salah satunya yang akan saya lakukan ini, yaitu meminta siswa untuk belajar bersama dengan temannya yang rumahnya saling berdekatan, agar mereka tidak bosan dan juga jenuh belajar sendirian di rumah. Berikut ini saya akan mempraktikkan keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran online atau daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah anak-anak Bapak pada sehat semua ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Alhamdulillah, kita sudah mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Selanjutnya, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semuanya, Pak. Hadir semua ya. Baik anak-anak, hari ini kita kembali melakukan proses kegiatan belajar mengajar secara online. Tapi kali ini berbeda ya. Seperti yang Bapak sampaikan di grup WA, bahwa hari ini kita belajarnya kelompok. Yang rumahnya saling berdekatan bisa bergabung di salah satu rumah temannya. Biar kalian bisa belajar bersama, gak jenuh dan juga bosan belajar sendirian terus di rumah. Jadi ini gabungnya sama siapa saja ya? Saya bersama Ica, Pak. Siapa? Saya bersama Farida, Pak. Oke, jadi Saudah bersama Ica dan Reni bersama Farida ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang Bapak sampaikan dapat tersampaikan dan kalian terima dengan baik. Sudah siap semua ya untuk belajar? Siap, Pak. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Ada yang tahu nggak apa sih itu sistem pencernaan manusia? Saya, Pak. Ya, Saudah. Organ-organ tubuh yang berfungsi sebagai saluran pencernaan, Pak. Iya, pinter Saudah. Baik teman di sebelahnya, Ica, apakah benar yang dikatakan Saudah? Bener, Pak. Contoh organnya itu mulut dan kerongkongan, Pak.
Baik, jawaban anak-anak Bapak sudah benar. Bapak akan menjelaskan lebih lengkapnya bahwa sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang kita konsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang akan berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh tubuh kita. Adapun yang dinamakan sistem pencernaan atau organ pencernaan seperti yang dikatakan Ica, yaitu rongga mulut, kerongkongan, selain itu ada lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Ini bisa diperhatikan ya gambar organ-organ pencernaan yang Bapak tunjukkan ini. Jadi, proses pencernaan itu dimulai dari mulut, lalu makanan masuk ke kerongkongan. Lalu di kerongkongan makanan tersebut didorong masuk ke lambung. Setelah itu makanan akan dicerna di usus halus. Lalu sisa makanan yang dicerna akan berlanjut ke usus besar. Di usus besar ada bakteri E. coli yang membantu dalam proses pembusukan sisa makanan. Nah, dari sinilah kotoran dan feses terbentuk dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Selanjutnya, ini Bapak akan menampilkan video pembelajaran mengenai materi sistem pencernaan manusia. Di sini akan dijelaskan lebih lengkap, jadi diperhatikan ya. Dan Bapak minta kalian masing-masing untuk menyimpulkan atau merangkum materinya dan juga nanti disampaikan. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Baik, video pembelajarannya sudah disimak dan diperhatikan dengan baik ya. Selanjutnya siapa ini yang mau menyampaikan hasil kesimpulan video tersebut? Saya, Pak. Oke, silahkan Reni. Sistem perencanaan itu dimulai dari mulut, lalu gigi memotong makanan dan setelah itu lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke lambung, Pak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Farida, Pak. Setelah itu makanan masuk ke usus halus, Pak. Lalu sisa pencernaan yang tidak menggunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Lalu sisa-sisanya itu masuk dan keluar di anus, Pak. Pintar Reni dan juga Farida. Benar sekali yang kalian sampaikan bahwa seperti itulah proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Mungkin Saudah atau Ica, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Silahkan Ica. Saya ingin menambahkan bahwa lambung itu memiliki 3 fungsi, yaitu untuk menampung makanan selama 2-4 jam, melambatkan dan mencampur makanan dan juga memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung menjadi kosong, Pak. Setelah itu, Pak, di usus kecil zat-zat seperti karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin diserap oleh tubuh.
pankreas menghasilkan enzim, kemudian hati menghasilkan empedu, Pak. Dari enzim dan empedu itulah membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil, Pak. Seperti itu. Baik, pinter Saudah dan juga Ica. Bahwa lambung itu memiliki 3 fungsi dan zat-zat makanan itu diserap di usus halus dengan bantuan enzim dan empedu. Menurut Bapak, dari yang kalian sampaikan tadi, berarti anak-anak Bapak benar-benar sudah memahami materi hari ini ya? Iya, Pak. Selanjutnya, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah kecakapan menanamkan pengetahuan yang dilakukan pada sekelompok siswa dan pada siswa secara individu. Mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian kepada setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik. Khusus untuk melakukan pembelajaran perorangan perlu diperhatikan kemampuan dan kematangan berpikir peserta didik agar apa yang disampaikan bisa diserap dan diterima oleh peserta didik. Adapun komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan terdiri dari yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan pribadi. Yang kedua, keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar. Serta yang keempat, keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Keterampilan ini pun dapat kita terapkan dalam pembelajaran secara online, seperti yang akan saya lakukan ini. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, ini Bapak mau tanya dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang dimengerti mengenai materi ini? Tidak, Pak. Baik, kalau begitu berarti kalian benar-benar sudah paham ya. Langsung saja Bapak kasih tugas ini. Tapi sebelumnya kita bentuk kelompok dulu ya, karena tugas ini kalian kerjakan secara berkelompok. Silahkan kalian berdiskusi, nanti hasil diskusinya silahkan disampaikan oleh salah satu anggota kelompoknya. Jadi ini karena Ica dan Saudah sudah bergabung belajar di rumah Saudah, Farida juga sudah bergabung belajar di rumah Reni, jadi pembentukan kelompoknya seperti ini saja ya. Saudah dan Ica sebagai kelompok 1, serta Reni dan Farida sebagai kelompok 2. Bagaimana anak-anak? Siap, Pak. Baik, Bapak bacakan pertanyaannya ya, dan juga ada di PPT ini. Silahkan kalian perhatikan dan dengarkan. Pertanyaan yang pertama, seperti yang kalian ketahui, saat ini banyak sekali jenis makanan cepat saji. Menurut kalian, mengapa makanan cepat saji tidak baik untuk tubuh? Lalu, apa akibatnya jika terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji? Dan pertanyaan yang kedua, tuliskan pendapat kalian bagaimana cara menjaga organ pencernaan kita agar tetap sehat dan tidak mengalami gangguan. Baik anak-anak, itu soalnya silahkan kalian diskusikan. Bapak kasih waktu selama 15 menit. Selamat mengerjakan. Iya, Pak. Baik, Pak. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Tidak, Pak. Baik, silakan dilanjutkan diskusinya. Kalau kelompok 2 ini bagaimana? Apakah ada kesulitan atau yang kurang dimengerti? Aman, Pak. Oke, aman ya. Silakan dilanjutkan diskusinya, nanti hasilnya disampaikan. Baik anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Selanjutnya Bapak minta salah satu perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang pertama Bapak minta perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya mengenai soal nomor 1. Silahkan. Baik, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi kami mengenai soal nomor 1 tadi. Untuk makanan cepat saji itu tidak mengandung gizi yang seimbang. Makanan
cepat saji itu biasanya kaya akan lemak dan kurang gizi tertentunya, Pak. Jadi tentunya kita yang sering mengonsumsi makanan cepat saji itu kekurangan gizi dan rentan terkena penyakit. Bagus kelompok 1. Selanjutnya Bapak minta perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi mengenai soal nomor 2. Silahkan kelompok 2. Baik, saya Reni ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai soal nomor 2. Untuk memiliki organ pencernaan yang sehat, tentunya kita harus menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Pilihlah makanan yang mengandung gizi seimbang agar keperluan tubuh bisa dipenuhi dengan baik. Makanan bergizi seimbang nantinya akan membantu menyehatkan organ pencernaan dan bahkan organ tubuh kita yang lainnya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kebersihan dan kelayakan makanan. Cuci terlebih dahulu makanan sebelum dimasak. Hal ini dilakukan agar kuman dan bakteri tidak masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan berbagai penyakit. Seperti itu, Pak. Pintar kelompok 2. Baik, menurut Bapak, jawaban-jawaban kalian sudah sangat benar dan sangat kritis dalam berdiskusi. Itu menandakan bahwa kalian sudah benar-benar memahami materi hari ini. Kalau begitu, Bapak akhiri saja materi hari ini mengenai sistem pencernaan pada manusia. Untuk materi selanjutnya, silakan anak-anak Bapak untuk belajar lebih rajin lagi di rumah. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dadah, Pak. Sampai jumpa. Makasih, Pak. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua sebagai seorang pendidik ataupun sebagai calon pendidik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.